Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat power supply simetris atau power supply ganda pada simulasi Proteus. Dan biasanya rangkaian ini digunakan untuk di audio, sensor, atau eh, IC op-amp biasanya menggunakan power supply simetris biasanya, beberapa rangkaian tertentu lah. Dan ini sudah saya buat rangkaiannya untuk menghemat waktu pembuatan video ini, tapi saya akan jelaskan bagaimana cara kerjanya dan pengaturan apa aja yang harus diatur. Kalau untuk warna dari wire-nya atau kawatnya ini bisa merah dan biru. Ini diatur dari sistem set animation option dan kita harus centang keduanya ini ya. Lalu klik OK. Kalau untuk penambahan komponen kita klik tab komponen di sini ya. Komponen mode, klik P, lalu kita tinggal pilih atau cari nama komponen jika kita tahu nama komponennya apa. Dan yang saya gunakan di sini sudah ada ya. Ada alternator, bridge, kapasitor, rest, transformer, dan IC 7805 7905. Dan untuk IC 7805 adalah IC regulator tegangan positif. Ini positif power supply regulator. Sedangkan untuk yang negatif ini 7905, negatif power supply regulator 1 ampere dia. Tegangan 5 volt outputnya. Jika menggunakan 9 volt, 12, 15 dan yang lainnya, itu serinya tinggal dirubah aja. Ini umpamanya yang 12 volt, 79 12. Berarti negatif power supply regulator seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya lah ya. Untuk ini voltmeter di sini, ini adalah voltmeter DC yang saya dapat dari ini virtual instrument mode DC voltmeter. Kalau untuk ground, simbol yang ini ada di terminal mode. Kita pilih yang ground. Ground di sini adalah titik acuan. Kalau tegangan positif, tegangan negatif, itu memang namanya seperti itu. Plus dan min. Kalau untuk ground sendiri adalah titik acuan. Di sini saya menggunakan dua alternator di mana di titik tengahnya ini saya hubungkan ke ground sebagai titik acuan. Untuk yang atas ke transformer dan yang bawah ke transformer juga. Ini trafo yang ada CT-nya, trafo CT, ada center tap-nya. Center tap-nya sendiri yang bagian tengah ini dihubungkan ke ground. Beda ya, ground dengan negatif voltage atau positif voltage itu beda. Jangan disamakan. Dan yang ini terhubung ke antara anode dan katode dari diode bridge-nya sendiri. Di sini saya gunakan langsung diode 4 diode satu paket seperti ini. Jadi tidak menggunakan satu-satu diode kalau di simulasi. Kalau di hardware-nya langsung namanya bisa kiprok atau diode bridge. Terus untuk bagian anode ini adalah negatif input pada 7905-nya. Sedangkan untuk katodenya di sini dihubungkan ke V input pada 7805 untuk IC positif. Dan untuk C1 1000 mikrofarad, tegangannya menyesuaikan dengan tegangan input dari sini ya. Jika ini 12, ini kasih yang 16 volt tidak apa-apa. Jangan sampai di bawahnya supaya kalau dibuat pada hardware-nya langsung tidak meledak yang ini. Kalau ini tegangannya 16, kita taruh di 24 volt atau yang di atasnya lah. Intinya seperti itu. Terus untuk yang C2, ini plusnya di atas. Jadi yang garis-garis ini adalah minnya, dihubungkan ke sini. Ini ke ground, lurus.
Untuk outputnya sendiri sama, C3 dan C4. Untuk C5 ini adalah kapasitor nonpolar, tidak ada kutubnya, bisa dibolak-balik, baik di hardware maupun di simulasi ini. Lalu yang terakhir adalah voltmeter. Voltmeter yang bawah ini terbalik, plusnya ini atau yang probe merah di bagian bawah di VO 7905 dan probe warna hitam biasanya atau minnya ini ada di groundnya. Ketika saya simulasikan seperti ini, nah maka yang didapat plus 5 volt dan min 5 volt di sini. Cuma tulisannya terbalik aja. Jadi kita tinggal hubungkan aja outputnya ini ke rangkaian yang akan kita gunakan. Ini plus, min, dan ini ground. Jadi seperti itu. Plus 5 volt, min 5 volt, dan ini ground. Ini titik acuannya seperti ini. Kalau di speaker biasanya kalau dia berdengung, kita harus groundnya harus disatukan semua supaya tidak berdengung. Biasanya seperti itu. Dan ini contoh jika kita membuat power supply simetris atau power supply ganda di simulasi Proteus supaya berjalan harus seperti ini. Dan saya sudah jelaskan, sepertinya sudah lengkap yang saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir. Dan untuk penyambungan untuk menghapus kawatnya ini cukup arahkan ke kawat, klik kanan 2 kali, maka akan terputus. Jika ingin disambungkan kembali, klik kiri 1 kali, lalu kita arahkan ke bagian komponen mana yang akan kita sambung. Seperti itu aja. Lalu klik kiri. Udah, langsung tersambung seperti ini. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas tentang power supply simetris atau power supply ganda di simulasi Proteus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.